Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat emas di seluruh Indonesia, terutama di daerah Kebumen dan sekitarnya. Perkenalkan, saya konsultan of call dari Kebumen. Ingin berbagi tips dan ilmu yang sederhana aja dulu, karena ya kita belajar dari yang paling sederhana aja dulu, tentang manajemen untuk pengelolaan keuangan, terutama bagaimana cara kita mengelola aset di keluarga, terutama ini berhubungan dengan kebiasaan orang Indonesia yang dalam jumlah penduduk Indonesia itu masih 50% itu yang baru di dalam keluarganya itu mengelola investasi dan saving, sedangkan 38% dari seluruh penduduk Indonesia itu masih mengutamakan lifestyle atau lebih banyak ke konsumtifnya, sedangkan 12% masih banyak penduduk Indonesia yang terjebak dalam hutang. Nah, kenapa rakyat Indonesia itu sebetulnya dikatakan miskin? Juga tidak, karena sebetulnya sumber daya alam di Indonesia itu sungguh melimpah ruah. Namun karena dari kita sendiri aja yang belum bisa mengelola aset sebaik mungkin, terutama kita awali dengan mengelola aset dalam keluarga. Nah, kami konsultan of call seluruh Indonesia yang sedikit sudah diberi materi, maka marilah kita ibaratnya menggunakan ilmu tersebut atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat emas, kita bagi dalam pengelolaan keuangan keluarga menjadi 6 kantong utama atau 6 rekening utama. Sebetulnya kalau dibagi itu tidak hanya 6, tetapi ada 8, tapi nanti kita kelompokkan menjadi 6 yang pokok dan penting, sedangkan 2 itu nanti untuk kepentingan atau kebutuhan yang sifatnya jangka panjang, sedangkan yang untuk kebutuhan yang tidak bisa dipergunakan dalam jangka waktu panjang dan harus itu dipergunakan untuk kebutuhan masa sekarang. Nah, kita bagi nanti hubungannya dengan catatan keuangan ya. Catatan keuangan yang sudah sahabat emas buat dan kelompokkan itu nanti dikategorikan menjadi 6 bisa, 8 bisa. Yang pertama adalah necessities. Necessities ini hubungannya dengan pengeluaran kita, misalnya dari kebutuhan penggunaan listrik, pam, makanan, belanja sayuran dan lain sebagainya yang hubungannya dengan dapur dan alat rumah tangga gitu, kebutuhan rumah tangga yang hubungannya dengan necessities ini. Kemudian yang kedua adalah untuk education. Education ini bisa untuk kebutuhan pendidikan keluarga. Dalam anggota keluarga itu bisa saja anak, orang tua. Misal untuk kebutuhan anak, membeli kebutuhan buku LKS, terus buku-buku penunjang pembelajaran. Orang tua bisa saja itu mengikuti misalnya kursus dan lain sebagainya, maka mengambil dari alokasi dana education. Kemudian yang ketiga, play ini adalah hiburan yang sifatnya kita pergunakan, misalnya hari Minggu ingin jalan-jalan dan lain sebagainya, maka kita menggunakan alokasi dana play atau hiburan. Nah, kemudian yang keempat adalah giving ini adalah alokasi dana
yang kita pergunakan misalnya untuk sedekah, atau selain sedekah misalnya ada tetangga yang kebutuhan mendadak pinjam, maka anggap saja yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, pinjaman tersebut kita ambilkan dari dana giving. Kemudian yang penting ini yang untuk masa yang akan datang, yaitu long term spending for saving. Ya, disinilah sahabat emas semuanya, bahwa kita harus mengalokasikan dana untuk jangka panjang. Misalnya kalau kebutuhan tersebut ingin haji, impian kita ingin umroh bersama keluarga dan lain sebagainya, maka kita alokasikan dana dan kita simpan di long term spending for saving. Nah, ini usahakan kita kunci rapat, misalnya 5 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan kita berapa tahun ingin mengejar capaian impian tersebut, maka alokasikan dana ke sini. Nah, kemudian financial freedom asset. Nah, disinilah letak kekuatan keluarga itu akan lebih kuat karena kita didukung oleh financial freedom asset. Nah, kita melihat orang yang sudah cukup lumayan dari segi finansialnya, mereka tidak kebingungan lagi, tidak akan pinjam lagi karena pengelolaan keuangan untuk asetnya itu sudah bagus dan sudah kuat. Maka disinilah letak sahabat emas semuanya, kita terutama untuk kita, saya sendiri misalnya untuk kebutuhan beli aset itu kan bisa saja dari beli tanah dan lain sebagainya gitu. Yang kuat. Oke. Lanjut teman-teman, kita tadi sudah ada 6 kantong atau 6 rekening, 6 amplop yang sudah tersediakan, kebutuhan lain-lain dan lifestyle. Nah, di sini lifestyle itu penting juga ya. Kita pas misalnya kebutuhan, tas saya udah jelek, udah robek, masa iya sih. Nah, boleh dong beli, nah sekali-kali gitu kan. Maka saya ngambil dari lifestyle. Kemudian sepatu saya udah sobek, udah jelek, butuh dong beli. Nah, anak juga butuh beli baju yang udah kecil, maka ambilkan dari lifestyle. Kemudian yang ini yang untuk lain-lain itu diambilkan, misalnya kebutuhan yang mendadak karena di kantong-kantong yang lain misalnya sudah habis, maka kita bisa ngambil dari lain-lain. Nah, dari ini semuanya 1 2 3 4 5 6 7 8, dari 8 bisa kita persempit lagi, misalnya lifestyle dan lain-lain. Kalau sudah cukup, maka ini disingkirkan dulu, nggak apa-apa, disingkirkan, masukkan ke yang lain, misalnya dari yang play kita ngambilnya dari hiburan. Nah, lifestyle itu bisa ngambil dari situ. Kemudian financial freedom dan long term spending for saving bisa kita ambilkan, kita simpan baik-baik. Halo, karena kita adalah sahabat emas, maka nyimpannya adalah di Emas EOA Gold. Oke, si teman-teman dan kawan-kawan semuanya, sahabat emas semuanya, dari ini semuanya kita akan mengetahui. Nah, sudah masuk kan ke buku catatan keuangan keluarga? Kalau sudah, kita lihat grafiknya, kita evaluasi mana yang sekiranya itu harus dipangkas, kelebihan atau kekurangannya kita evaluasi. Kalau sudah, kita akan mengetahui sebetulnya kebutuhan keluarga itu yang paling banyak itu di apa. Nah, sekiranya yang kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dikurangi, dipangkas, maka kita pangkas. Perbanyaklah pada financial freedom, kita gedein asetnya agar nanti dalam keluarga kalau sudah asetnya sudah besar, maka kita akan mencapai ke keberkahan income.
Apa itu keberkahan income? Sebetulnya itu adalah income, sesuatu yang kita peroleh, tetapi dari income atau aset yang bekerja, atau uang kita yang bekerja, bukan kita yang kerja. Karena kesehatan, usia itu terbatas. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ketika kita masih bisa bekerja, kita masih sehat, kita enak-enakan. Kemudian ketika masa tua dan hari tua kita tidak punya apa-apa lagi. Nah, disinilah kesempatannya kita untuk berjuang, bikin dan bangun aset, perbesar asetnya, sehingga kita akan lebih menikmati kehidupan yang lebih berkah. Nah, jangan lupa bahwa wakaf dan sedekah yang kita pergunakan itu akan lebih bermanfaat. Semakin kita banyak asetnya, semakin besar aset, semakin berkah income-nya, maka yang kita perbuat untuk orang lain itu lebih bermakna dan berguna. Nah, dari sinilah jangan lupa, sebaik-baiknya aset, sebaik-baiknya harta kita wujudkan dalam emas. Kecuali nanti kalau emasnya udah banyak, bisa kita belikan tanah, dan itu bisa kita bangun sebagai aset. Misalnya bikin lahan-lahan produktif untuk pertanian, lahan-lahan untuk misalnya kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih memperbesar aset income kita. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat buat semuanya. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih.